Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Luar biasa baik karena kita punya Tuhan Yesus yang baik, amin. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya hanya karena kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami Tuhan Yesus. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendiri Tuhan. Bahkan di awal bulan Desember ini kami mengucap syukur Tuhan. Di sepanjang tahun ini kami merasakan kebaikan Tuhan, kami rasakan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Maka pada pagi hari ini kami datang untuk bersyukur buat kasih setia Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan Yesus, jika Getsemani Tuhan, kami datang memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang melayani Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini di bumi seperti di surga. Tutup bungkus tempat ini kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Jadikan lembah doa, lembah pujian Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersorak-sorai, menyanyi, menari, memuliakan nama Tuhan Yesus dari tempat ini Tuhan. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kuduskan setiap sudut ruangan tempat ini Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan Tuhan. Puaskan roh kami Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada kebangkitan yang baru Tuhan Yesus dalam rohani kami Tuhan. Setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan Tuhan. Setiap kami mengalami pemulihan, yang berbeban berat Tuhan berikan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Dengan imanmu saudara katakan, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan bangga katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita beri tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus dalam perlindungan-Mu dalam hidup kami sungguh sempurna Tuhan.
kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Masih jemaat Tuhan saja katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, angkat kedua tanganmu saudara untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita saudara. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
ya Tuhan, selamatkan hidup kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat kami Tuhan, namun karena kasih sayang-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memanggil-Mu Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang gak pernah meninggalkan kami apapun kondisi kami hari ini Tuhan. Engkau hadir, Engkau mengasihi kami, Engkau Allah yang bertahta di atas pujian kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami datang memuji Engkau, sehingga kami datang menyembah Engkau, sehingga dengan keberanian kami datang sujud di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bermazmur bagi namanya yang tinggi, bagi bermazmur bagi namanya yang mulia. Yesus, Yesus, Yesus. Kami haus dan lapar akan Kau Tuhan. Kami haus dan lapar akan Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh manis Tuhan. Kau mulia, Kau dahsyat, agung perkasa. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Lari di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari kita beri tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Katakan Dia selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan bangga katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
seumur hidupku. Oh, haleluya. Saudara lebih meriah lagi bahwa Tuhan kita. Sama-sama katakan haleluya. 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 Benar Tuhan, Engkau yang mengenyangkan kami, Engkau yang memelihara hidup kami seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dari muda sampai tua Tuhan Yesus. Tidak pernah Engkau biarkan anak cucu orang benar meminta-minta roti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima pujian syukur sembah kami Tuhan. Lebih lagi kami akan memuji-Mu, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita boleh beri senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Katakan selamat hari Minggu. Selamat bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertahta di atas pujian kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dengan bangga sekali kita mau katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta, amen, atas pujian umat-Nya. Yes. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Come on, cuma Tuhan saja. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Ada kuasa dalam pujian. Benar, boleh dong saya lihat tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan Yesus. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Kurang semangat. Boleh dong Bapak Ibu Saudara, kita tepuk tangan di atas kepala ya. Aman kan ya, semua tangannya aman ya. Udah sarapan semua ya, udah sarapan ya. Boleh dong di atas kepala buat Tuhan. Coba kita tes dulu. Ayo, angkat dong tangannya, angkat buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Ada kuasa Dalam pujian asa, sebab ada kuasa. amin. Kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Ketika kita memuji Tuhan, iblis takut. Amin. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Boleh dong lihat kanan kirinya sekali lagi, katakan ayo dong, semangat dong, semangat. Kita akan pujian, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku.
Dia Yesus Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Sekali lagi kita akan puji nih. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dengan bangga katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik. Boleh cuma Tuhan, saya boleh jempolnya dong buat Tuhan Yesus. Angkat kedua jempolnya buat Tuhan. Katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus Ini rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Wah, Dia sungguh baik. Ayo dong, jempolnya lebih tinggi buat Tuhan. Ku baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Yeah. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you, so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, 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 haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Sukacita yang tidak bisa kami dapatkan dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam, dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setiap kata dan kalimat penuh dengan kuasa. Sehingga setiap kami yang datang ke tempat ini, yang mendengar dari live streaming Tuhan Yesus, selesai dari ibadah ini Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak lagi menjadi manusia yang sama, tapi menjadi manusia yang upgrade, yang lebih
dahsyat lagi iman kami di dalam Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami Tuhan. Hikmat-Mu mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Hari Jumat Tuhan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir. Saya undang hamba-Nya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan lagi sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Katakan lagi sama-sama, haleluya. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari angkat suara kita. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Allah Israel, Bapa yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur menikmati hadirat Tuhan. Hiaraba sama, kami menyembah-Mu, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami muliakan Kau, kami agungkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Makasih. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
Allahku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi sama-sama, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Amin Tuhan, haleluya. Ku bersyukur sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Terpujilah namamu, terpujilah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kalau hari ini kami ada, kalau hari ini kami boleh ada di tengah-tengah kembali, datang di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Kami tahu ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu hidup kami, di perjalanan kami masih banyak hal yang mungkin jauh menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk tetap setia, tetap mengasihi, belajar untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nah pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicaralah Engkau Tuhan.
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Kamu saudara kasih Tuhan, shalom. Ya, shalom semua untuk kita. Ini suasana Natal ya. Sudah masuki suasana Natal. Saudara sudah memasang pohon Natal? Ya? Belum? Kami sudah memasang pohon Natal. Gak ada yang nanya gitu. Ya, saudara kasih Tuhan, karena ini masuk dalam suasana Natal, saudara kasih Tuhan, maka saya membahas kebenaran firman Tuhan kepada kita, yaitu dari suasana Natal. Nah, kita belajar dari Maria, saudara kasih Tuhan. Maria adalah sosok yang sangat pemeran utama ya di dalam kelahiran Yesus, karena dia dipakai oleh Tuhan, rahimnya dipakai oleh Tuhan menjadi wadah di mana benih Tuhan Yesus bertumbuh dan dilahirkan dari seorang Maria, manusia seperti kita ini, saudara kasih Tuhan. Ini menarik, saudara, di mana Allah yang berinkarnasi, dalam bahasa teologianya berinkarnasi atau menjelma sebagai manusia, memakai rahim seorang wanita dan dilahirkanlah seorang Yesus, saudara kasih Tuhan. Nah, mari kita baca, saudara kasih Tuhan, kisah ini ada di Lukas. Saya mengambilnya dari kisah Lukas, saudara kasih Tuhan. Mungkin saudara kita Lone bisa membaca ayat ini. Pasalnya yang Lukas pasal 1 ayatnya pasal 38, saudara kasih Tuhan. Pasal 1 ayat yang ke-38, berarti dari pasal 26. Boleh teman kita Lone bacanya. Ada mic Lon? Mana mic-nya tadi? Tin, mic tadi Tin mana Tin? Tolong. Dari ayat 26 sampai pasalnya yang sampai ayatnya yang ke 38. Ayat 26. Pasal yang pertama, ayatnya yang ya.
Amin. Ya, inti daripada khotbah saya, saudara kasih Tuhan, mari sama-sama kita baca ayat yang 38 ini. Ini menarik sekali, saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan seperti ini. Sungguh, 1, 2, 3, sungguh aku ini adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara kasih Tuhan, bagi kita mungkin di Jakarta ini, kalau ada orang mengandung tidak mempunyai belum menikah atau tidak mempunyai suami, mungkin kita sekarang ini sudah menjadi kebiasaan. Kita nggak perlu kaget lagi. Tapi kalau di kampung itu menjadi aib besar, saudara. Betul nggak ya? Saudara pernah nggak sih waktu kita masih di kampung, waktu sekolah, tiba-tiba kedengar ada seorang gadis yang mengandung karena kesalahan. Nah, kalau Maria bukan karena kesalahan ya, tapi memang Roh Kudus ya yang memberikan benih, menanamkan benih atau membuat benih di rahimnya ya. Ini harus diterangkan jelas-jelas, saudara, karena ini agak berat memang ya. Dan ini tapi kan pemelihat orang melihat Maria kalau mengandung, orang nggak tahu apakah itu atau dari Roh Kudus atau dari pacarnya si Yusuf. Saudara kasih Tuhan, resiko-resiko yang besar di dalam lingkungan orang Yahudi, kalau dia ketahuan mengandung di luar nikah, saudara kasih Tuhan, dan belum ada pernikahan yang sah, itu adalah hukumnya rajam, saudara kasih Tuhan. Mati. Ya, mati. Tetapi Maria, yang menarik di pasal 38 ini, di ayat 38 ini dikatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kemarin waktu hari Rabu kemarin saya mengkhotbah tentang jangan bersandar kepada pengertianmu, berjalanlah bergandakanlah kepada Tuhan gitu. Terus saya ada kutip ayat di mana ada orang-orang yang bersandar kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan pengertian kepadanya. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada murid-muridnya dikatakan, Guru, kenapa engkau membuat perumpamaan? Yesus mengatakan, hanya orang yang tahu kebenaran diungkapkan rahasia surga. Ini yang tahu hanya Maria tentunya. Bahwa ini Roh Kudus, bukan karena hasil hubungannya dengan Yusuf. Tetapi saudara kasih Tuhan, makanya saya katakan ini amanat yang sangat besar, resikonya yang sangat besar. Bahkan Maria belum melihat apabila dia mengandung nanti, apakah dia akan diselamat atau nanti kalau ketemu dengan orang, apa yang dikatakan orang. Belum lagi cibiran orang, belum lagi ahli Taurat mengetahui ini, maka dia siap-siap akan dirajam, saudara, mati. Begitu mengerikan sebenarnya risiko yang ditanggung oleh Maria pada saat dia menerima amanah, jadilah padaku, aku ini hukumnya hamba. Saudara kasih Tuhan, kita belajar daripada kata hamba ini. Tuhan Yesus pernah membuat satu contoh kepada kita bagaimana seorang hamba. Dia mengikat, dia membasuh kaki murid-muridnya dan ikat pinggangnya dan basuh satu persatu, saudara kasih Tuhan. Ini tugas seorang hamba, saudara. Kalau kita melihat bagaimana seorang hamba di zaman PL, mereka itu kalau tuannya pulang, mereka harus ikat pinggangnya, terus dia ambil air, terus dibersihkan kaki tuannya, diseka. Saudara. Ya, saudara mungkin
menyeka kaki teman kita nggak mungkin. Mama kita aja pun menyeka kaki mama kita pun kita masih ragu-ragu. Apa mama kita pulang dari ladang nginjak apa ya gitu kan? Pasti kita nggak enak gitu. Tetapi Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dia Tuhan, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dia Allah, saudara. Dia kosongkan dirinya, dia mau menjadi manusia. Maka dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam PL, saudara kasih Tuhan, kata hamba memakai kata evet, yang artinya ebed. Atau budak, hamba pelayan. Artinya seorang bekerja untuk keperluan orang lain. Untuk melaksanakan kehendak orang lain. Atau ia adalah pekerja pemilik tuannya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita ini hamba. Saudara kalau di kantor apa? Tuan atau hamba? Kalau masih ada atasan saudara, berarti saudara hamba. Kecuali saudara pemiliknya. Saudara kasih Tuhan, itulah budak. Dalam bahasa, dalam PL memakai kata evet atau budak. Pelayan. Di zaman PL itu jangan kita pikir pelayan itu, budak itu sama dengan sekarang ini. Kalau di PL, budak itu menjadi hak mati dan hidupnya sepenuhnya di tangan oleh sang majikannya. Maka kalau saudara membaca imamat, ada aturan-aturan budak yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Kalau udah lama-lama nanti bisa mereka menjadi, akan menjadi bagian dari keluarga. Tetapi saudara kasih kalau saudara menonton film-film zaman dulu, kalau saudara melihat orang-orang budak, saudara, itu mengerikan. Apalagi kalau saudara nonton film Indonesia tentang penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Begitu mengerikan budak. Kadang juga nggak dikasih makan, kadang juga suka-suka dia lah. Jadi hamba itu sudah nggak ada lagi haknya. Hamba itu tidak lagi menjadi ada satu keinginan dalam hatinya, bercita-cita, nanti kalau saya kerja di tuanku ini, kalau saya punya anak, nanti anak saya bisa sekolah di mana, nanti akan begini. Nggak ada cita-cita itu lagi, karena dia seorang hamba, budak pada masa itu. Itu di dalam PL, di masa itu. Tetapi kalau di luar PL itu begitu mengerikannya peraturan budak. Tapi Tuhan, Yahweh, memberikan satu peraturan-peraturan di PL kepada budak, sehingga budak itu masih berharga, ada mempunyai nilai-nilai, saudara. Nah, kita udah tahu bagaimana Martin Luther King memperjuangkan hak-hak seorang budak. Dan juga Nelson Mandela yang kita kenal adalah tokoh-tokoh itu. Saudara. Kenapa ada tokoh itu? Karena memang kenapa harga? Karena tugas seorang budak adalah menerima, nggak ada bantahan daripada perintah sang tuannya. Nggak boleh bantah, jangan dong. Kita tahu cerita-cerita sekarang ini ada pembunuhan polisi. Kenapa ada polisi disuruh menembak temannya, dia mau. Nah ini konsepnya. Konsep tuan dan itu. Kalau dia menolak, ada risikonya. Saudara kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru ada beberapa kata untuk budak, saudara, hamba. Yang pertama memakai kata doulos atau abdi, pelayan Tuhan. Ada di Matius 8 ayat 9 dikatakan di sana. Sebab aku sendiri seorang bawahan, ya, tentang perwira Kapernaum, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Nah ini kata doulos. Juga ada kata huperetes, ya, yang bentuknya yaitu pembantu, pengawal, pelayan. Ya itu juga ada kata diakonos. Ya makanya di dalam gereja kita pakai makanya
diaken, makanya ada diaken. Maka kalau ada diaken seperti bos, dia sebenarnya bukan diaken. Diaken itu pelayan. Jadi kalau kita gagahan jadi diaken, datang ke gereja, duduk manis, tidak menjadi pelayan, itu kita bukan diaken sebenarnya. Kita itu bos. Karena kata diaken itu dari kata apa? Diakonos, yaitu pelayan, hamba, keset. Saya tahu nggak keset? Keset kaki itu. Maka kalau hamba itu dihina, hamba itu dimarahin, hamba itu diperlakukan tidak baik, dia katakan, kalau saudara melihat orang Jawa, enggak, gitu. Kalau orang Batak enggak. Apa kau bilang? Hah? Kau tahu aku siapa? Aku keturunan raja. Raja Sibarani gitu kan. Ya, semua raja kan. Atau Raja Purba. Purba juga raja. Nggak bisa kan kita orang Batak ini jadi hamba. Tapi kalau orang Jawa lihat, enggak. Ada yang bisa dibantu Pak. Ini konsep-konsep daripada seorang hamba. Menerima apa adanya. Apa yang diperintahkan. Apa yang dikatakan. Natal itu berbicara masalah menerima. Maka kalau saudara kasih Tuhan, diaken-diaken itu kita harus tahu ini. Kalau kita pelayan-pelayan tempat ini, kita sudah merasa diaken, kita harus jadi pelayan. Nah, apalah kita kerjakan. Kalau kami dulu ada di gereja-gereja kami dulu, ya, saya tidak pernah diajari untuk terima tamu. Kalau saya nggak pelayan, saya di depan pintu terima tamu. Kalau saya lagi duduk, saya terima, saya pilipatin, buletin. Semua namanya diaken. Atau ada sampah, saya ambilin. Itu diaken. Itulah hamba. Dalam gereja itu. Kita kalau konsep ini. Maka Maria sangat tahu. Orang-orang Israel sangat tahu arti hamba. Makanya kalau apapun resikonya yang akan ditanggung oleh Maria, dia sudah siap. Karena dia akan menjalankan amanah daripada hamba. Hamba nggak ada berbantah-bantah. Kalau kita merasa hamba Tuhan, dan kita di dunia sekarang ini kita ada di dalam satu organisasi, kita harus tunduk terhadap organisasi itu. Kalau enggak kita siap keluar. Berapa kali teman-teman saya kalau ngomong ke saya, waduh gini dalam keadaannya di gereja tuh teman saya bilang, kalau kamu masih pengen di situ, jangan berbantah-bantah, ikuti. Tapi kalau jika kamu tidak betah di situ, tinggalkan daripada kamu berdosa di sana. Itu konsep hamba. Bagi saya begitu. Maka saya dimanapun nggak pernah saya bantah-bantah. Apa kata Tuhan ya silakan. Walaupun sebenarnya di hati kita nggak enak. Tapi kalau kita nggak suka ya udah keluar. Itu sekarang. Tapi zaman dulu nggak seperti itu. Konsep hamba itu ya kita harus taat. Harus menerima. Maka saudara kasih Tuhan. Diaken, diakonos. Pelayan Tuhan. Hamba. Hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, berarti kita harus siap menerima, menjalankan amanah daripada Sang Tuhan kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Bapa kita, Bapa surga. Saudara kasih Tuhan, yang keempat yaitu pais, saudara kasih Tuhan. Menurut Lexion Yunani, pais itu yaitu definisinya itu servant, itu sama juga ya. Serf atau attendant, servant spades atau king attendant atau tuan hamba daripada seorang raja. Jadi ada 4 ya di dalam kata Yunani memakai kata hamba. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Lukas ini bagaimana Maria menerima panggilan itu, menerima amanah itu. Dia tahu kematian akan mungkin menghampiri dia pada saat dia mengiyakan, dia akan mengandung. Karena resiko-resiko ini sangat besar. Saudara kasih Tuhan, pelajaran yang kita ambil dari seorang Maria ini adalah, kita juga hari ini adalah hamba Tuhan.
Hamba Tuhan itu bukan bicara melayanan di mimbar ini. Tapi kita semua ini menjadi hamba. Konsep hamba juga kepada kita. Kita juga dikatakan hamba. Kita juga diangkat sebagai anak. Ya. Dalam menerima anak kita sebagai melakukan firman Tuhan, kita sebenarnya di status kita adalah hamba. Maka kalau Tuhan mengatakan ini, kita tidak boleh berbantah tentang itu. Karena kita ini hamba. Tidak ada tidak ada hamba bisa membantah daripada Tuannya. Kalau pada Tuannya membantah, ada risikonya juga. Tetapi saudara kasih Tuhan, Maria dengan sangat legowo, dengan sangat hati yang terbuka, dia menerima resiko itu, mengandung daripada bayi Yesus. Walaupun mungkin kematian yang akan menantinya, rajam akan menantinya pada saat dia menerima mandat itu. Saudara kasih Tuhan, sekarang ini banyak di antara kita, banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang tidak lagi menerima diri sebagai hamba. Kita ini merasa bahwa kita ini bukan hamba, tapi kita merasa bahwa kita ini adalah tuan daripada semua. Natal bicara masalah hamba, menerima. Maka banyak saudara kasih Tuhan, ada orang Kristen pada saat mengalami kesusahan, kesulitan, tidak lagi mau ikut Tuhan. Pada saat orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, tidak lagi mau melayani. Kembali ke dunia yang lama. Tidak mau lagi. Kalau kita tanya orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dulu, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, getol. Kalau kita tanya nggak melayan lagi, kenapa nggak melayan lagi bro? Ya banyak masalah. Sebenarnya itu bukan Tuhan. Kita ini merasa hamba. Karena seorang hamba itu harus seperti Maria. Jadilah padaku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua kehendak Tuhan. Karena kita inilah hamba. Tidak ada hal yang bisa dikerjakan oleh setan dalam diri kita. Kita ini anak Tuhan. Maka saudara sama Tuhan, saya tidak setuju kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus, saudara masih tengking-tengking orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam menewis keluar setan-setan, iblis setan keluar. Saudara itu salah. Saudara. Sebab orang yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, dia telah dimateraikan menjadi anak kerajaan sorga. Setan tidak berkuasa lagi atas hidup. Amin. Itu harus saudara tahu. Maka kalau ada saudara nengking-nengking saudara dalam menewis, setan keluar daripadamu. Katakan kamu yang setan. Sebab kita ini anak Allah. Kita sudah dikuduskan dalam Tuhan. Kita ini hamba. Sekarang kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, bukan karena kita kemasukan setan, karena ada banyak setan dalam diri kita, tetapi karena kita sedang diberikan Tuhan sebagai suatu mandat, apakah kita menerimanya atau menolaknya, menguji kita, kehambaan kita, saudara kasih Tuhan. Dan Maria lolos dalam pengujian itu. Dia menerima mandat itu, walaupun kematian menanti di depannya. Dia terima dengan sukacita. Saudara, bagaimana dengan kita? Ini konsepnya harus tahu. Saudara. Maka banyak kita anak Tuhan tidak bertumbuh iman kita. Karena kita tahu kita ini masih milik kita. Kalau terjadi dalam hidup kita, kita merasa ini karena kesalahan kita, yes. Tapi kita gak pernah berpikir, Tuhan kenapa aku mengalami ini? Kalau itu mulai belajar, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang iman kita makin bertumbuh, semakin hari. Tapi kalau saya mempersiapkan di saudara kasih Tuhan, ini mengerikan. Saudara. Jangankan kematian, hujan saja kita sudah gak mau ibadah. Kita sekarang banyak alasan kita untuk beribadah. Tadi malam saya bicara ke Paul, saya bilang ke Paul dan
ke Elizabeth, kalian belum ada apa-apanya pelayanan dengan saya. Saya bukan maha sombong. Saya ada silanya juga. Saya dulu waktu masa-masa kalian bagi-bagi brosur, pernah jatuh saudara. Saya pikir itu ada rumputnya, taunya bolong. Bibir saya kena ke ini, ke apa? Ke aspal. Maka bengkaklah bibir saya yang tebal ini selama seminggu. Hanya makan nasi bubur saudara. Itu demi pelayanan. Saya bilang ke Paul, jam 5 pagi saya harus berangkat kalau saya pelayanan di Bekasi. Nanti pulang jam 7, jam 10 baru nyampe di rumah. Karena 5 sesi. Saudara. Bukan karena uangnya. Berapa uangnya? Gak banyak uangnya. Pas-pasan. Sebenarnya karena makan pun kita udah habis. Tapi karena 5 sesi jadi kelihatan banyak. Coba kalau udah sesi. Pagi-pagi. Waktu itu saya juga punya insomnia, saudara. Gak bisa tidur. Tapi saya gak pernah telat dalam pelayanan. Sekali ya. Tapi gak telat-telat lah. Karena pas saya guru taksinya. Pak tolong taksinya cepat. Di Bekasi. Gak telat. Udah mau siap saya naik. Pas saya lihat. Ternyata kaos kaki saya belang-belang. Iya belang-belang. Satu putih satu hitam. Saya tahu waktu pelayanan waktu di BTC. Bekasi Trade Center. Sudah sama mereka. Kalian gak ada apa-apanya. Sekarang kan anak Tuhan gak ada apa-apanya. Belah. Ke Semarang dikirim. Saya nggak tahu ternyata kalau ke Jawa itu ke Semarang dulu kita naik kereta ekonomi. Tiba-tiba mau pulang kita tidur enak-enak. Tiba-tiba sudah ada di kolong kita tidur orang, saudara. Kaki kita ada tidur orang dan semua gang-gang perundungan manusia tidur, saudara. Kita nggak bisa pipis, tahan pipis dari Cirebon, mulai Cirebon itu sampai ke Jakarta. Itu udah mau pecah, saudara. Saudara mengalami itu enggak? Zaman kami itu kalau membantah-bantah, siap-siap akan dikirim lagi lebih parah lagi. Oh kita sekarang anak Tuhan, fighting spiritnya masih jauh, saya bilang sama Paul. Kita cengeng. Saudara kalau lihat kemarin Natal tanggal 3 itu, kalau zaman dulu kita udah bagi brosur itu. Seluruh Jakarta, Tangerang, Kemal bagi brosur. Itu kan dikasih ongkos, saudara. Kita jalan. Hitam, makan ongkos sendiri, uang sendiri. Naik angkot ongkos sendiri. Nggak dikasih ongkos sih. Saudara kasih Tuhan, saya bilang, kenapa saya bisa sekarang ini? Saya bilang ke Paul, ini karena didikan di sana, dan sehingga saya bisa kuat dari. Saya nggak pernah membantah-bantah. Zaman kami itu harus di situ. Kalau ke gereja lain kena hukuman. Kalau di Getsemani nggak pernah saya ngomong begini. Penting izin aja. Saudara kasih Tuhan begitu ketat. Maka kalau kita seorang hamba, kita harus taat kepada Tuhan, juga taat kepada aturan organisasi. Kalau kita kerja di kantor, ya kita harus taat kepada kerjaan kantor itu. Kalau kita nggak suka, jangan langsung tulis di sosmed. Jangan, salah itu. Kalau nggak suka, resign dari sana. Tapi Pak nanti saya makan. Kalau nggak suka, kau nggak makan, jaga mulutmu, jaga tanganmu. Ada orang nggak mau hidup miskin, nggak mau susah, tapi tangannya nggak mau susah. Tulisin terus di sosmed. Semua dikomentarin tentang bosnya, tentang anak apa. Nggak dia suka sistemnya. Kalau kau hidup situ, nikmatin. Kalau kau mau mengubah sistem itu, buka perusahaan. Kau ubah sistem itu. Berdoa sama Tuhan. Tapi kalau kau masih di bawah, nikmatin saja. Tapi Pak, begitu mengerikan. Ya mungkin Tuhan izinkan supaya kau sabar di sana. Kita juga menemukan banyak hal dalam hidup kita. Gak sesuai dengan hidup kita. Tuhan kenapa gak terjadi ini? Kenapa gak ini Tuhan? Kenapa gak ini? Kenapa gak ini? Tuhan gak menjawab. Saya gak dijawab Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan katakan kepada saya. Supaya kau sabar. Itu pun belum sabar-sabar saya, saudara. Kan gampang, saudara, orang sabar itu. Kenapa Tuhan saya seperti ini? Saya masih. Kadang kita bertanya, Tuhan 1 hari, 2 hari, sebulan, 3 bulan gak Tuhan menjawab. Pakai setahun bertahun-tahun. Tapi nanti kita ngerti. Supaya kau seperti ini. Itu pun belum tentu juga.
Maka saudara kasih Tuhan, seorang hamba taat. Kalau kita di dunia ini taat, pertama taat kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan. Apa yang kata perintahkan Tuhan adalah juga harus kita jalani. Dan juga di dunia ini, Tuhan Yesus saudara kasih Tuhan, dia taat sebagai hamba. Apakah dia memberontak terhadap sistem dunia? Enggak. Dia bayar pajak? Ya. Dia ikut sabat? Ya. Tapi kalau sabat itu mengganggu, lebih penting daripada kemanusiaan, ya dia lawan. Dia ikuti. Kita juga seperti itu. Kita sebagai hamba, kita ikuti organisasi kita. Yang kedua, ikutilah peraturan-peraturan kalau organisasi kita. Kedua, di dalam organisasi mana kita berada. Kalau kita dalam gereja, ya ikutilah aturan gereja itu. Jangan banyak berbantah-bantahan. Kalau nggak berbantah-bantah, kalau nggak suka, ya silakan. Baik-baik ngomong dan keluar. Saya nggak suka dengan sistem ini. Kenapa? Itu karena hamba, legan gitu. Maka Natal ini bicara masalah ketaatan, kesediaan kita. Menerima apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perintahkan. Dan juga sistem di dalam dunia. Jangan kita dalam satu sistem tapi kita selalu memberontak di sana. Kita bukan menjadi orang yang menjadi contoh. Selalu kita menjadi troublemaker di sana. Kita selalu menjadi orang yang dianggap sayap kiri. Kalau sayap kiri DPR masih nggak apa-apa, ada uangnya. Kalau di gereja kita sayap kiri nggak ada uangnya, saudara. Malah kita sekarang jadi musuhin orang. Gitu. Nggak usah lah sama situ. Banyak ngomong itu, gitu kan? Nggak usah lah. Saudara kasih Tuhan, Maria pernah tahu resikonya. Maka seorang hamba, apapun resiko yang akan ditanggungnya, dijalani. Kalau hari-hari ini saudara kasih Tuhan, karena kesusahan kita, karena kehidupan kita, karena ekonomi kita, kita tidak lagi mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berarti kita sebenarnya bukan hamba sesungguhnya. Maria, bahkan kematian pun dia harus jalan. Mereka harus berjalan kaki dari Yerusalem ke Israel sampai ke Mesir. Karena akan ada pembunuhan terhadap anak-anak di mana mereka jalan. Itu padang gurun panasnya minta ampun kalau siang, saudara. Kalau malam dingin. Saudara kasih Tuhan, mereka menjalani itu. Mereka tahu resikonya. Kita anak-anak Tuhan juga harus tahu. Kita anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Jangan hanya tahu berkat-berkat Tuhan yang akan dilimpahkan kepada kita. Yes, ya. Tapi kita juga tahu menjadi kewajiban kita. Saudara, saya mau katakan, istri saya selalu ngomong, kau kenapa jarang mengkhotbahkan tentang berkat-berkat? Saya bilang, kalau kau ikut Tuhan, kau akan pasti diberkati Tuhan. Kau sungguh-sungguh pasti, nggak mungkin. Nggak mungkin. Selalu katakan itu. Dalam hidup saya, beberapa kali meminta ya. Tapi kalau sudah, saya nggak ngotot-ngotot banget. Tapi kadang Tuhan izinkan. Saya mau cerita saudara kasih Tuhan, saya ngomong ke istri saya, berapa kali kita doakan mixer kita. Yang kemarin saudara, itu sedang on the way. Kita udah tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amin. Artinya apa? Kita doakan ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita untuk hidup kita untuk Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak pelihara hidup kita. Aku yakin itu. Tuhan angkat kita pasti. Tapi kalau kita juga bukan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, gimana? Maka saudara kasih Tuhan, kenapa Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Kenapa? Karena dia tahu, dia dekat dengan Tuhan. Maka hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan lah, yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita nggak dekat, nggak mungkin kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kita tahu adalah hari ini adalah hariku. Kita nggak tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah apa gitu. Kasih-Mu Tuhan lewat lembah yang kelam dan apa lagi? Terus tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang tahu lagu itu, yang bisa mengerti lagu itu. Maka saudara kasih Tuhan, karena Maria orang yang taat kepada Tuhan,
orang yang dekat dengan Tuhan. Maka pada saat datang perintah itu kepada dia, dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Kalau Maria nggak mendekat diri orang yang taat kepada Tuhan, nggak mungkin juga Tuhan memilih dia. Nggak mungkin juga Tuhan memberikan satu mandat yang besar kepada dia. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara berpikir, sampai sekarang ini kok Tuhan nggak mempercayakan sesuatu yang besar kepadaku, menjadi pertanyaannya, apakah kita orang yang taat kepada Tuhan atau tidak? Hanya kepada orang-orang yang taat yang diberikan Tuhan kepercayaan yang besar. Nggak mungkin Tuhan memberikan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang mulia kepada orang yang selebor. Tahu saudara selebor? Saudara tahu selebor, saudara? Selebor itu artinya urakan. Gitu. Nah, hanya orang-orang yang mengerti itu. Saudara kasih Tuhan, membuat Maria tidak pernah takut menghadapi hidupnya. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Dia tahu perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi hidup ini. Kita tidak akan takut menghadapi masa depan kita. Kita percaya Tuhan menyediakan masa depan yang cerah kepada kita. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan hanya tahu itu. Nah, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kekhawatiran, takut, depresi, stres. Itu yang menghantui kita. Apalagi di dunia ini saudara kasih Tuhan. Kadang kita sudah berbuat bagus banyak-banyak untuk orang. Kita lakukan untuk pekerjaan kita mati-matian. Ada aja orang gak suka dengan kita. Bahkan ada aja bos kita gak suka terhadap kita. Saudara, kalau kita ini gak kita sikapi dengan baik, kita netralkan emosi kita bisa menjadi jalan-jalan di rel, saudara kasih Tuhan. Kita bisa menjadi jalan-jalan di rel. Kalau saudara melihat negara-negara maju, banyak orang stres tuh. Cuma kalau negara maju, stres nggak jalan-jalan di rel. Kalau di Indonesia, kalau stres jalan-jalan di rel. Karena apa? Kurangnya rumah sakit atau rehabilitasi untuk orang-orang yang stres. Kalau di luar negeri langsung ditangkap, bawa. Ada beberapa sarana-sarana mereka. Sebenarnya banyak orang yang stres. Bahkan kita melihat juga ada orang yang bunuh diri. Bahkan orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang terkenal. Orang-orang yang punya massa yang besar. Artis-artis Korea seringkali kita dengarkan bunuh diri. Cantik, ganteng. Jauh dari kita-kita ini. Dari saya lah. Jauh. Gitu. Ganteng. Gitu. Banyak fansnya. Kemarin Jungkook pergi ke Qatar. Sampai wanita-wanita histeris. Gitu. Kalau sekarang kita apa? Bisa juga begitu, pakai aplikasi. Banyak banget orang sekarang dulu di IG. Pura-pura. Ternyata aplikasinya saudara, yang teriak-teriak. Dia pura-pura jalan, diteriaki oleh fansnya. Ternyata itu hanya aplikasi. Nggak tahu, kita tanya kepada Christine, karena dia pintar membuat aplikasi itu. Gitu. Dia rajanya aplikasi itu. Kan saya belajar juga sekali-sekali ke dia. Atau ke Mima juga tahu. Dia saudara. Tapi kenapa? Kosong hati mereka. Kenapa? Karena mereka nggak tahu mau kemana. Kalau kita tahu kehidupan kita ini hamba Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka pada saat Maria menerima itu, dia walaupun kematian, walaupun apa tantangan yang menghadapi dia tahu resikonya, dia nggak takut, tetap jadilah padaku. Kita saudara kasih Tuhan. Pada saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Jangan tantangan itu menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Karena hanya itu saudara.
Kita mulai bosan, jenuh dalam pelayanan kita. Kita mulai jenuh dalam hidup ini. Kita mulai nggak bersemangat dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat tidak ada kehidupan di sana. Ada banyak orang saudara kasih Tuhan. Ada banyak orang sekarang ini, walaupun dia dulunya semangat, berapi-api, tapi sekarang udah mulai loyo. Kenapa? Karena dia tidak mengerti sebenarnya tujuan daripada dia hamba. Dia nggak tahu bahwa masalah yang dihadapinya itu adalah dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Sebenarnya tidak, saudara. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang membuat Tuhan nomor satu hidupnya, kalaupun masalah datang, pergumulan dalam hidup datang, dihina, bahkan kematian sekalipun, dia pernah tidak takut, saudara. Karena dia tahu Allah yang beserta dengan dia. Amin. Kita tahu itu. Tuhan tahu. Dalam hidup saya tidak pernah takut untuk menghadapi itu. Kadang saya memang ada orang-orang kadang ekstrim. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya benar, saya lakukan. Tapi kalau saya salah, saya akan minta maaf. Dan saya belajar untuk minta maaf. Tapi kalau saya benar, saya akan berani melakukan apa-apa. Kenapa? Karena tahu. Jangan kita pikir bahwa kalau ikut Tuhan itu, kita harus mempunyai iman yang besar, kekuatan yang besar. Bahwa kita tahu masa depan kita, bukan di masa depan di tangan orang, tapi di tangan Tuhan. Kalau orang menjengkali kita, kalau orang menghina kita, kalau orang banyak nggak suka terhadap kita, menghambat mungkin masa depan kita, biarkan. Kalau kita dihamba Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita tahu Tuhan memelihara kita, menjaga kita. Gak perlu takut. Dan kita juga jangan menjadi orang yang penjilat-penjilat. Orang yang menyenangkan hati orang bukan karena perbuatan kita, tapi karena hasil daripada penjilatan kita. Jangan. Karena itu bukan seorang hamba. Kalau saudara melakukan itu, berarti saudara meragukan masa depan Tuhan. Masa depan Tuhan, kalau saudara setia terhadap Tuhan, dalam pekerjaanmu juga setia, sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan memelihara hidup. Kalau hari ini kau masih mendelup kehidupanmu, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau berapa tahun lagi, Tuhan akan genapi itu dalam hidup. Saya melihat banyak orang-orang yang sungguh-sungguh, yang mengatakan, jadilah padaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Memang tidak kaya-kaya raya, saudara. Bukan memang tujuan kita dalam Tuhan, bukan itu. Tapi pada saat dia menyatakan hidupnya untuk Tuhan dan mau sungguh-sungguh di dalam pelayanan, dalam pengiringannya dalam Tuhan, apapun resikonya, apapun tantangannya, dia tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan perhitungkan. Inilah sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang benar-benar menjalankan perintah Tuhan. Bukan kita hanya tahu berkat-berkat Tuhan. Kalau dulu ya, kalau kita pertama bertobat, kita tahu hanya berkat Tuhan. Tapi kalau setelah pengiringan kita lama dengan Tuhan, tentu banyak masalah. Banyak pergumulan yang harus kita tantangi. Kadang pergumulan masalah itulah yang membuat kita menjadi layu, menjadi tawar di dalam Tuhan. Maria tidak menjadi tawar. Natal bicara, Maria tidak menjadi tawar. Apapun tantangannya, dia tahu dia akan dibunuh. Yes, dia akan dibunuh. Tapi dia tidak pernah takut akan hal itu. Dia tetap jalan. Dia tidak pergi mencari untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan Yusuf pun, gimana? Ini ngeri. Ini ngeri. Coba saudara bayangkan. Kalau Yesus lahir di zaman sekarang, mungkin kita di Jakarta ini, wah sembunyikan aja. Ada kos-kosan yang tersembunyi. Buat aja di situ dia. Kalau dia zaman itu kan tahu saudara. Gelendung. Bukan karena Tuhan. Kematian. Rajam. Yang akan diberikan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat. Dan para penghukum-penghukum pada masa itu. Saudara ingat waktu perempuan yang berzina kedapatan. Apa yang dilakukan? Hampir dirajam
Dan Tuhan Yesus menyelamatkan wanita itu. Ngeri saudara dirajam. Kalau saudara ditembak di sini, mati langsung. Kalau dirajam, gimana? Kepalanya dulu yang kena, badannya dilempari. Mati pelan-pelan. Saudara pernah nggak sih digebukin orang? Saya pernah digebukin orang. Setelah digebukin, pagi-paginya baru sakit semua. Ternyata ditonjok di sini, di kuping di sini, badan saya. Apalagi dirajam, pakai batu. Ngeri, saudara. Siapa yang nggak takut mati? Maria udah tahu itu. Tapi dia tetap iakan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada dia. Nanti dia tahu ini pekerjaan mulia. Bukan karena hasil hubungannya dengan Yusuf. Hasil yang ilegal, saudara. Tapi ini karena kuasa Tuhan. Dia tahu itu. Yes. Maka dalam hidup kita, saudara, kalau kita tahu kita sudah dalam Tuhan, kita punya masalah, ada beban dalam hidup kita, bilang ke Tuhan, ya Tuhan, saya mau tanggung ini. Jangan mundur, jangan jadi jauh. Natal bicara masalah kesediaan kita mau ikut Tuhan. Jangan menjadi tawar. Harus semangat lagi. Kalau kita melihat orang-orang di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, mereka pada saat mengalami masalah, mengalami banyak pergumulan, mereka bukan menjadi tawar dalam beriman, tapi malah mereka makin bangkit, saudara. Murid-murid pada saat mereka mau dirajam, mau dibunuh, mereka tidak menjadi tawar, menjadi jauh, tapi mereka semakin gigih dalam pelayanan mereka. Sehingga Injil kita sampai hari ini ke kita, saudara. Sampai ke tanah Batak, sampai ke tanah mana, ke Jawa, ke Maluku sana, ke Papua. Sampai. Kenapa? Karena kegigihan mereka untuk memberitakan Injil. Maka kalau sekarang karena masalah ekonomi, masalah hidup kita nggak mau lagi mengikut Tuhan, kita mulai pasas. Masuk di perempuan. Membuat kita Dari Anda halal dan bermanfaat. kepada kita, biarlah kita semakin menerima legowo dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan dalam hidup, jangan menjadi tahu. Sulit dalam ekonomi kita, sulit mencari pasangan hidup, sulit seolah-olah semua mentok. Kita harus belajar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada Maria. Seperti Maria, jadilah padaku menurut perkataan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena Roma 8 ayat 12 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau hari ini kau susah, kalau kau harimu menjerit, kalau harimu hari ini jalanmu semakin parah, karena memang bebanmu berat. Roma 8 ayat 12, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Amin. Jangan menjadi putus asa. Kalau hari ini kau susah hidup, menderita, uangmu pas-pasan, bahkan keluargamu susah, kau dihina karena nggak bisa kau memberi untuk keluargamu. Kalau kau orang yang taat, mengatakan, ini Tuhan izinkan supaya aku semakin bertumbuh dalam Tuhan, supaya aku semakin imanku makin baik, maka Tuhan akan melihat engkau makin luar biasa. Tapi kalau kau bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan, bersungut-sungut dan pergi, nggak mau lagi beribadah, nggak mau lagi ikut Zoom, nggak mau lagi ikut doa, nggak mau lagi melayani, sudah. Berarti engkau bukan hamba sesungguhnya. Hamba sesungguhnya adalah menerima apa yang terjadi dalam hidup. Percayalah, kita tidak akan pernah meneteskan sampai meneteskan darah untuk segala persoalan kita. Ya, seolah-olah kita ingin seperti keluar dari lubang jarum, yes. Tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan membuat kita makin kuat. Di dalam persoalan kita itulah,
dalam pergumulan hidup kita itu, situlah semakin kuat kita. Kalau kita menolong kepada orang lain tidak bisa, kiri kanan kita tidak bisa, kiri kemana nggak bisa, ada satu jalan, yaitu dengan doa kita, dengan berlutut kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup. Kalau karena ekonomi ini, Tuhan izinkan aku tidak punya ekonomi, tidak bisa memberi, tidak bisa berjalan. Tuhan tahu, Tuhan izinkan itu, pasti ada satu hal yang Tuhan ingin perbaiki dalam hidup. Kalau kau setia di sana, bukan tidak mungkin, saudara kasih Tuhan. Tiba-tiba ada orang mengetuk rumahmu, Pak, ada beras Pak. Saya pernah saksikan di sini, saudara kasih Tuhan. Suatu saat saya nggak punya uang waktu kuliah. Memang waktu itu nggak ada uang sama sekali. Tiba-tiba teman saya ngomong gini, Nal, ya, kok kata Tuhan, aku harus kasih kau uang. Ya betul, kasihlah. Karena emang aku butuh uang itu. Ini benar. Akhirnya dikasih uang itu ke saya. Apakah Tuhan tidak bisa lakukan itu buat kita semua? Yes. Tapi kalau Tuhan nggak melakukan itu untuk kita, jangan bersedih. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan penyakit sembuh tanpa operasi, tapi kita harus operasi, ya itu juga kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan bersedih untuk itu. Kalau hidupmu masih pas-pasan hari ini, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup. Kalau kau merasa terhina, dihina istrimu, dihina suamimu, karena kau gak punya bisa apa-apa dalam keluarga. Kalau kau orang yang mengasihi Tuhan, tapi kau udah kerja keras, kalau kau mengasihi Tuhan, Tuhan akan buktikan nanti kepada mereka bahwa kau adalah orang yang luar biasa, yang layak diperhitungkan. Kenapa? Karena kita adalah hamba Tuhan. Amin. Saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, menerima berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita selesai. Semuanya, haleluya. Amin.